Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok KKN 21 UPN Veteran Jawa Timur. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Ibu Lurah, Ibu RW, dan ibu-ibu sekalian untuk menyampaikan materi perihal pendampingan pembelajaran daring anak di masa pandemi COVID-19. Jadi ibu-ibu sekalian, seperti yang kita ketahui bahwasanya pandemi COVID-19 ini sudah memaksa kita untuk beradaptasi dengan kondisi saat ini. Utamanya bagi para orang tua yang mungkin terbiasa bekerja di luar menjadi bekerja di rumah. Dan anak-anak yang bersekolah di sekolah menjadi bersekolah di rumah. Tentunya hal ini memaksa orang tua untuk membimbing kegiatan belajar mengajar anak di rumah khususnya untuk ibu-ibu yang juga WFH. Nah, di sini ada beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, manajemen waktu. Jadi, mengatur manajemen waktu yang tepat untuk keluarga dan juga anak merupakan hal yang terpenting. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah 1. Ciptakan suasana pagi yang baik. 2. Siapkan segala hal keperluan di pagi hari. 3. Tuliskan hal-hal penting seperti note. 4. Luangkan waktu untuk mengecek dan evaluasi kegiatan belajar anak. 5. Lakukan interaksi terhadap anak dengan intens. 6. Berikan anak kepercayaan dalam hal mengambil keputusan. 7. Luangkan waktu bersama keluarga. 8. Lakukan segala hal dengan ikhlas dan sepenuh hati. 2. Inovasi dan pendampingan belajar anak. Jadi, selain kita mengatur manajemen waktu yang tepat, kita perlu melakukan pendampingan terhadap anak. Agar anak dapat menyerap pembelajaran secara maksimal, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam pendampingan belajar anak, khususnya untuk ibu-ibu yang memang memiliki kegiatan lebih padat di masa pandemi COVID-19 ini, yaitu A. Melakukan pendampingan seminggu 3 kali. B. Melakukan evaluasi dengan cara komunikasi secara intens kepada anak. C. Mengarahkan kepada konten positif yang ada di sosial media atau aplikasi belajar lainnya. D. Memberikan challenge berupa soal yang nantinya akan ada reward atas hasil dan upaya yang dilakukan anak. E. Memberikan jam pembatasan efektif untuk anak belajar. F. Memberikan sarana prasarana membaca buku, e-book yang sudah tersedia di Play Store untuk meningkatkan daya baca anak. G. Mengarahkan anak untuk menggunakan aplikasi yang mendukung media pembelajaran. Nah, beberapa aplikasi yang bisa kita terapkan, contohnya untuk anak TK, 1. Aplikasi belajar membaca atau menulis. 2. Aplikasi mewarnai. 3. Aplikasi bermain yang berbasis pendidikan. 4. Aplikasi yang sifatnya audio dan juga visual seperti YouTube Kids. Untuk anak SD dan SMP, 1. Aplikasi belajar seperti Zenius atau Ruang Guru. 2. Aplikasi untuk belajar bahasa. 3. Aplikasi yang sifatnya audio dan juga visual seperti YouTube. 4. Aplikasi untuk menunjang masuk ke SMP dan SMA. Untuk anak SMA, 1. Aplikasi belajar seperti Zenius atau Ruang Guru. 2. Aplikasi untuk belajar bahasa. 3. Aplikasi yang sifatnya audio dan juga visual seperti YouTube. 4. Aplikasi belajar psikotes, belajar SBMPTN ataupun untuk menunjang masuk ke perguruan tinggi. Selanjutnya adalah media pembelajaran anak. Nah, selain kita melakukan pendampingan terhadap anak,
Tentunya kita sebagai orang tua juga wajib memahami beberapa aplikasi atau media pembelajaran yang biasa digunakan sebagai sarana dan prasarana kegiatan belajar. Beberapa hal yang perlu diketahui dan mungkin dimiliki yaitu Gmail, Google Classroom, Kahoot, dan Quizzes. Berikut ini merupakan tampilan aplikasinya. Nah, untuk Gmail, biasanya ibu-ibu sudah tidak asing dengan Gmail. Gmail ini merupakan layanan surel milik Google. Biasanya, ibu-ibu diminta terlebih dahulu untuk membuat akun pada Google, agar Gmail lebih mudah untuk diakses. Selanjutnya untuk Google Classroom, merupakan layanan web gratis yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah yang bertujuan untuk menyederhanakan, membuat, mendistribusikan, dan menilai tugas tanpa harus bertatap muka. Biasanya melalui Google Classroom, anak-anak mengumpulkan tugas-tugasnya. Selanjutnya ada Kahoot. Kahoot ini merupakan sebuah platform pembelajaran berbasis permainan yang digunakan sebagai teknologi pendidikan di sekolah dan di lembaga pendidikan. Kemudian ada Quizzes. Jadi, Quizzes merupakan sebuah web tool untuk membuat permainan kuis interaktif yang digunakan dalam pembelajaran di kelas. Nah, selanjutnya ada Zoom. Zoom ini merupakan aplikasi yang menyediakan layanan konferensi jarak jauh dengan menggabungkan konferensi video, pertemuan online, dan lain sebagainya. Biasanya, Zoom ini akan tertaut secara langsung dengan akun email Google yang sudah ibu-ibu buat sebelumnya. Nah, apabila ada undangan Zoom, ibu-ibu hanya perlu mendownload aplikasinya pada Play Store dan melakukan registrasi. Selanjutnya, klik saja pada link yang sudah diberikan. Nah, selanjutnya ada Gmeet. Gmeet ini kurang lebih sama dengan Zoom, namun merupakan aplikasi layanan konferensi jarak jauh yang dimiliki oleh Google. Nah, selanjutnya ada Google Form dan juga Google Drive. Nah, Google Form ini merupakan layanan untuk membuat survei tanya jawab dengan fitur formulir online. Biasanya, Google Form ini digunakan para guru untuk mengerjakan soal ujian. Nah, pertama, pastikan akun Anda sudah tertaut dengan Google. Maka Anda bisa mengisi jawabannya sesuai dengan pengerjaannya. Nah, biasanya ada beberapa pilihan. Ada yang berupa esai, pilihan ganda, atau jawaban yang lebih dari satu. Pastikan anak-anak mengisi sesuai dengan perintah yang diberikan. Selanjutnya ada Google Drive. Nah, Google Drive ini merupakan layanan penyimpanan data yang tersinkronisasi dan dikembangkan oleh Google. Biasanya ini sudah terhubung dengan akun Google ibu-ibu. Keempat, etika pembelajaran online. Nah, setelah kita mengetahui beberapa hal yang sudah disebutkan sebelumnya, ada beberapa hal yang harus kita tanamkan kepada anak-anak ketika pembelajaran daring. Di antaranya adalah menggunakan pakaian yang rapi atau berseragam, menyalakan kamera pada saat jam belajar mengajar dimulai, mematikan mic saat tidak diperlukan untuk berbicara, memperhatikan saat pelajaran berlangsung, mencatat hal-hal penting pada saat pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir, mengucapkan permisi ketika ingin menyampaikan suatu hal. Nah, dari beberapa hal yang sudah kami sampaikan mengenai pendampingan pembelajaran daring anak di masa pandemi COVID-19 ini, kami harap dapat menjadi manfaat untuk ibu-ibu sekalian dalam mendampingi putra dan putrinya dalam kegiatan pembelajaran di tengah kesibukan yang ada. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.